Saya terus terang, saya dengan segala maaf, tidak ada partai politik yang punya pemahaman yang baik tentang kongresionalisme. Itu sebabnya dengan segala maaf, apapun partainya, begitu masuk DPR, semuanya ikut ketum. Makanya kan partai yang disebut oposisi tadi sebenarnya lembut-lembut semua, itu gampang diajak itu. Jadi bukan partai politik mengganti karena maunya partai politik, tapi karena 4 peristiwa tadi, karena suara rakyat nggak bisa diganti oleh partai politik. Ya, orang mohon maaf dengan segala maaf itu kan Bung Refli ahli tata negara. Kan kita membedakan antara parlementarisme dan presidensialisme. Dalam parlementarisme disebut parlementarisme itu karena rakyat hanya memilih parlemen lalu parlemen membentuk eksekutif. Dalam presidensialisme rakyat memilih presiden, lalu presiden membentuk eksekutif. Tapi di manakah oposisi? Kalau di dalam parlementarisme, kalau kemudian mayoritas bertemu, muncullah yang disebut dengan the ruling majority, ya kan? Kita melihat contoh Malaysia yang paling menarik. Waktu itu Mahathir dijual, lalu Pakatan Harapan berhasil mengumpulkan kursi mayoritas, lalu Pakatan disebut dengan the ruling majority. Tiba-tiba Pakatan pecah, Mahathir jatuh, lalu kemudian diganti oleh orang lain. Kira-kira begitu. Oposisinya adalah minority. Jadi begitu dinamika antara oposisi dengan the ruling majority-nya itu. Tapi di dalam presidensialisme, di mana oposisi? Oposisinya ada pada kongresionalisme. Makanya kan saya menulis buku putih itu tentang daulat rakyat versus daulat partai politik. Itu yang terakhir nanti. Kalau Bung Refli belum dapat nanti insya Allah saya kirim bukunya itu. Amin. Jadi saya menulis bab tentang kongresionalisme, bahwa jangan lupa rakyat itu milih dua, dia milih juga presiden membentuk eksekutif, tapi juga dia memilih kongres, memilih parlemen, memilih legislatif untuk mengontrol. Nah, saya terus terang, saya dengan segala maaf, tidak ada partai politik yang punya pemahaman yang baik tentang kongresionalisme. Itu sebabnya dengan segala maaf, apapun partainya, begitu masuk DPR, semuanya ikut ketum. Makanya kan partai yang disebut oposisi tadi sebenarnya lembut-lembut semua, itu gampang diajak itu. Rata-rata gampang diajak nego. Oh, enggak segalak 2F dulu ya, Fahri dan Fadlizon. Dua penyerang. Ya tinggal sisanya tinggal Fadli aja itu yang agak outspoken itu. Kasihan dan dia. Posisinya pasti bingung itu, in between soalnya sekarang partainya. Ya itu kita nggak tahu nasib dia, tapi saya meyakinkan dia. Nanti untuk Bung Fadlizon kita tipu juga ya. Bagus ditipu dia. Silakan Bung, teruskan Bung. Jadi begitu ada suara rakyat masuk ke dalam anggota dewan, maka anggota dewan jangan dikontrol oleh ketum. Jadi partai termasuk PKS di dalamnya sangat dikontrol itu oleh pimpinannya itu. Dan karena itu gampang sekali di sana itu ada tradisi telepon-telepon, jangan ngomong begitu, jangan terlalu maju. Begini begitu tiap hari begitu kayak orang main catur. Nah, ini yang menurut saya kongresionalisme yang belum terlalu dipahami ya oleh partai politik, sehingga ya jadi tidak relevan. Padahal dalam tradisi presidensialisme, kongresionalisme, seluruh anggota dewan adalah oposisi terhadap kabinet, oposisi terhadap pemerintahan. Karena pada dasarnya dia bukan ikut suara partai, tapi ikut suara rakyat yang dimasukkan ke dalam kursi dia. Karena partai politik kan hanya mencalonkan. Kalau rakyat tidak milih kan dia tidak jadi. Rakyatnya kan milih orang. Recall masih dipertahankan nih, gimana mau berani Bung? Nah, makanya dalam buku yang saya tulis itu, Bung Refli, alhamdulillah saya ini kan
memenangkan perkara pada 3 tingkatan, Iya, ya oke. kan? Dapat 30 miliar lagi, Bung Refli. Oh, ada ganti ruginya juga? Oh iya dong, dapat 30 miliar ini, tapi saya peruntukkan ini untuk membantu anak yatim dan anak-anak terlantar, mungkin termasuk korban COVID ini nanti. Oke. Insya Allah Amin. kita akan, karena ini lagi masih nagih nih, Bung Refli, ini Oke. masih terus nagih Oke. nih. Jadi saya ini adalah jurisprudensi dari kemenangan daulat rakyat. Saya adalah jurisprudensi dari kemenangan bahwa kalau anggota DPR itu dipilih oleh rakyat, maka partai politik tidak boleh semena-mena untuk menyingkirkannya dari kelembagaan legislatif, sebab itu adalah suara rakyat. Itu kira-kira makna daripada kemenangan saya Ya, itu. tapi kan sudah diajukan ke MK, MK tolak itu penghapusan recall itu. Ya, tapi kan itu di dalam undang-undang MD3 terutama kan, saya kan membelanya dengan memakai undang-undang MD3. Dalam undang-undang MD3 itu anggota dewan itu hanya bisa dijatuhkan apabila pertama, satu dia dipanggil oleh Tuhan. Itu kan artinya meninggal dunia kan. Yang kedua, atau kita mulai dari diri dulu nih. Anggota dewan boleh diganti apabila satu panggilan nuraninya. Misalnya dia mundur karena dia nggak sanggup lagi atau dia telah melakukan satu kesalahan besar, dia mundur. Yang kedua, dia hanya boleh jatuh apabila terlibat peristiwa etik besar sehingga dia dipecat oleh DPR. Itu ada itu di tata beracaranya Mahkamah Kehormatan Dewan. Yang ketiga, dia hanya jatuh apabila dia dipanggil oleh hukum negara, dia melakukan tindakan pelanggaran hukum, lalu dia dipenjara, maka keanggotaan dewannya itu harusnya dia berhenti karena dia dihukum oleh negara. Nah, yang keempat itu dia dipanggil Tuhan. Nah, partai politik di mana tempatnya? Dia melakukan pergantian karena peristiwa 4 ini. Kira-kira yang menjadi jurisprudensi di Mahkamah Agung itu sekarang begitu. Jadi bukan partai politik mengganti karena maunya partai politik, tapi karena 4 peristiwa tadi, karena suara rakyat nggak bisa diganti oleh partai politik. Kira-kira begitu, Bung Refli. Jurisprudensi itu nggak dipakai, Bung. Buktinya pada pengangkatan yang baru ini dipecat-pecatin untuk memasukkan orang-orang dari nomor urut buncit. Itu memang kalau ada malpraktek itulah yang harus diperbaiki, ya kan, yang harus dilawan begitu. Saya juga prihatin itu dengan kecenderungan tiba-tiba secara sepihak partai politik bisa memecat anggota dewan yang telah tanpa terpilih. alasan lagi. Ya mungkin dipecatnya itu, bahkan saya lihat dipecatnya itu memang sebelum dilantik. Itu juga satu kesedihan saya. Memang ketika dia dipecat sebelum dilantik itu, maka status dia sebagai anggota dewan itu tidak bisa dia pakai untuk melawan. Nah, berbeda dengan saya, dipecatnya ketika sudah dilantik, sehingga posisi saya sebagai wakil rakyat itu saya pakai untuk melawan. Nah, mungkin itu bedanya, tapi jeli nih yang memakai pemecatan sebelum dilantik ini. Karena hukumnya abu-abu soalnya. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira, setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Tapi Engkau khalifah dari khalifah, Kau dinaungi, Kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasa
kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Wow, tak ada bateranu, tak ada penyelamat, maka adilah kau pemimpin. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Wow, tak ada bateranu, tak ada penyelamat, maka adilah kau pemimpin. Tuhan memberi kabar gembira untukmu pemimpin adil. Oh, bagimu imamun adil. Salam 0%, salam 0%. Oh, ucapkan salam 0%. Saat matahari demokrasi masih bersinar di negeri ini, salam bagi lahirnya pemimpin, pemimpin jujur, pemimpin amanah. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi buang 20%, hilangkan 25%. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi buang 20%, hilangkan 25%. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi ucapkan salam 0%. Semoga Tuhan merestui, semoga Indonesia diberkahi. Salam 0%.